Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Susrini Andriati, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 6 Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Pada video kali ini merupakan video aksi nyata kegiatan modul 1.4 mengenai budaya positif. Kegiatan dilakukan dengan cara pengimbasan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 6 Lembah Melintang. Tak lupa, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Sekolah Bapak Sutahardi SPD, Ibu Nilawarni SPD selaku pengajar praktik dan Bapak Rahmat Hidayat SPD selaku fasilitator dalam pendidikan guru penggerak. Sebelum memulai kegiatan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif, maka di sini disampaikan rancangan aksi nyata budaya positif yang akan dilaksanakan di lingkungan SMP Negeri 6 Lembah Melintang. Bapak dan Ibu guru hebat, adapun latar belakang dari kegiatan pengimbasan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 6 Lembah Melintang adalah adanya perubahan zaman, adanya pengaruh budaya asing, serta kemajuan teknologi yang tanpa batas yang akan dapat menggerus nilai-nilai kebajikan generasi masa kini dan masa depan, serta mengancam nilai-nilai kultural bangsa. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik mesti bersiap-siap dalam menghadapi kondisi ini dan perlu dicarikan solusinya. Adapun tujuan dari kegiatan aksi nyata ini adalah perlu adanya penanaman budaya positif di sekolah agar murid-murid mempunyai karakter yang kuat yang diharapkan, yaitu memiliki karakter pelajar Pancasila sehingga menjadi individu yang memegang nilai-nilai kebajikan universal dan anggota masyarakat yang bahagia. Dan sebagai tolak ukur atas keberhasilan penanaman budaya positif bagi siswa di sekolah adalah 1. Murid akan memiliki kesadaran pentingnya menjadi pembelajar sepanjang hayat. 2. Murid akan berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal atau norma-norma yang ada. 3. Murid akan bertindak dan berbuat atas dasar motivasi intrinsik. Lini masa tindakan yang akan dilakukan direncanakan dimulai pada awal semester genap tahun pelajaran 2022-2023 dan seterusnya. Bapak dan Ibu guru hebat, untuk dapat melaksanakan kegiatan aksi nyata ini tentu dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pertama, dibutuhkan dukungan dari kepala sekolah, dan ini saya lakukan dengan cara berkonsultasi dan menyampaikan rancangan pelaksanaan budaya positif di sekolah terkait mengenai waktu pelaksanaan kegiatan pengimbasan budaya positif terhadap rekan sejawat. Kedua, perlu juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dengan cara melakukan kegiatan pengimbasan budaya positif serta berbagi praktik baik tentang penerapan disiplin positif di kelas. Yang ketiga, perlu melibatkan murid dalam menciptakan keyakinan kelas yang akan disepakati bersama. 4. Melaksanakan program pembiasaan yang baik seperti 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Juga melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat murid, melaksanakan kegiatan pramuka, seni, dan juga kegiatan religi lainnya. 5. Melaksanakan restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi murid. Bapak dan Ibu guru hebat, berikut ini disajikan berbagai dokumentasi kegiatan, aksi nyata, serta pengimbasan budaya positif yang dilaksanakan di SMP Negeri 6 Lembah Melintang. Bahwa ada 3 motivasi manusia berperilaku. Yang pertama adalah dia berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, datang ke sekolah supaya tidak dimarahi oleh kepala sekolah, dia datang tepat waktu. Akibatnya apa?
ketika tidak ada kepala sekolah, dia datang terlambat. Hari ini tidak ada kepala sekolah. Kenapa? Motivasinya berperilaku karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari kepala sekolah. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang itu berbuat karena dia ingin dipuji. Kalau nggak ada pujian, down dia, nggak berbuat lagi. Sama dengan siswa kita juga begitu. Dan yang paling diarahkan adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, berarti diri kita sendiri juga, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita yakini, yang kita percaya. Sekarang pertanyaan, Bapak dan Ibu ada nomor 1, 2, 3 tadi, nilai saja sendiri. Saya berbuat di sekolah ini, motivasi saya yang mana? Apakah yang 1, 2, atau 3? Ketika Bapak Ibu masih berada di 1, pindahlah ke 3. Ketika kita masih berada di 2, pindahlah ke 3. Karena apa? Kita akan menularkan pada siswa. Kalau kita nggak mampu pindah, siswa kita juga nggak akan mampu pindah. Karena guru nuntun, guru sopir. Kalau sopirnya nggak jago, nggak selamat anggota. Itu lihat. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu apa ya? Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal itu yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Ada banyak norma kita, norma agama, norma kesusilaan, kesopanan. Merdeka itu bebas, iya, tapi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Selama ini Bapak Ibu kita sering mengeluh, termasuk saya. Kenapa? Bagaimanapun peraturan yang kita buat di sekolah belum mampu 100% membuat siswa kita disiplin. Mengapa demikian? Pertanyaan besar. Karena peraturan itu sifatnya dari luar, bukan dari dalam diri siswa. Contoh, kita punya peraturan masuk ke sekolah ini pukul 7.45. Kita arahkan siswa tidak boleh datang terlambat. Tapi kita tidak pernah mengarahkan, mengajarkan mengapa perlu datang tepat waktu. Kebajikannya belum pernah kita arahkan ke sana. Kita hanya sodorkan saja peraturan, sehingga peraturan itu sifatnya eksternal, bukan dari dalam dirinya. Yang kedua, dilarang berkata tidak sopan. Kita melarang. Ini mari kita jawab bersama. Kita mulai dari Bu Ilia. Bu Ilia, keyakinan apa yang ada di balik kalimat datang tepat waktu menurut Ibu Ilia? Atau contoh sederhana, Bapak Ibu, kalau di jalan raya kita pakai sepeda motor, kita pakai helm. Benar? Keyakinan apa yang Bapak Ibu tuju dengan pakai helm? Supaya Sangat betul. Sehingga tidak ada polisi, kita pasti pakai helm. Sama dengan itu. Nah, keyakinan itu yang kita tanamkan bagi siswa kita. Bapak Ibu, kenapa 2 tahun kemarin kita harus pakai masker? Keyakinan apa yang kita tuju? terhindar dari virus. Supaya terhindar dari penyakit, nilai keselamatan dan kesehatan. Sehingga di mana saja kita tanpa diperintah kita akan tetap berbuat sesuai nilai-nilai keyakinan kita. Dan ini akan kita terapkan pada siswa. Nah, nilai-nilai kebajikan ini untuk kurikulum merdeka sudah dipandu, nggak jauh-jauh, 6 saja. Itu tadi sudah disinggung, lanjut saja. Profil pelajar Pancasila. Kemudian keyakinan kelas, ini yang paling penting Bapak dan Ibu. Selama ini peraturan itu berasal dari sekolah dan sifatnya memaksa, sehingga motivasi bagi siswa adalah motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Jadi inilah yang akan kita tanamkan nanti mulai di semester 2 ini dan seterusnya. Kerja bersama, bukan kerja berdua, tapi kerja kita bersama satu sekolah, supaya keyakinan ini, kalau di kelas disebut keyakinan kelas, kalau di lingkungan sekolah itu keyakinan sekolah. Keyakinan kelas tentu berlaku untuk siswa, keyakinan sekolah tentu berlaku untuk siswa dan guru. Nah, keyakinan ini Bapak dan Ibu dia sifatnya abstrak. Kalimat-kalimatnya positif, tidak kalimat negatif. Contoh, dilarang datang terlambat, maka kita rubah, datanglah tepat waktu. Dilarang
sesuai kondisi dan situasi. Jadi selalu positif. Dan yang paling penting, keyakinan ini harus disusun bersama. Ketika ini kita tanamkan pada siswa di kelas, Bapak Ibu nggak boleh bikin sendiri. Ajak siswanya diskusi. Keyakinan kelas apa yang harus kita bangun di ruang kelas ini, di kelas 71 ini, atau di mata pelajaran Ibu Rini bahasa Inggris. Libatkan mereka, karena kalau kita libatkan mereka, itu keinginan mereka. Itu keinginan mereka, dan tidak bersifat aturan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Kusnil Amelia dan Bu Rini menyampaikan kegiatan CGP. Saya sebagai kepala sekolah bersyukur ada 2 orang dari kita ini lulus CGP. Kalau tidak ada, mungkin ilmu tidak akan dapat oleh kita. Akan dapat, walaupun kita ini tahu bahwasanya tokoh pendidikan itu Ki Hajar Dewantara, tetapi kita tidak pernah membaca kisah-kisah atau yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya sendiri karena sudah lama bertugas belum pernah. Ini baru istilahnya yang kita itu tahu posisi kita sebagai seorang guru. Ditegaskan sama Ibu Ia, tidak harus punya HP. Bagi yang punya, itulah gunanya kita berkelompok. Jadi kalau kita tidak punya HP, kita akan berkelompok. Apa yang akan dilakukan? Ya, misalnya besok bawa HP ya bagi yang punya. Sementara Naldi nggak punya HP. Apa yang akan Naldi lakukan? Kalau hari ini kan Naldi nggak punya HP,
tidak hadir ke sekolah. Nah, besok-besok kalau ada perintah misalnya dari guru, besok bawa HP ya bagi yang punya, apa yang akan kamu lakukan? Hari ini kan tak pasti datanya. Besok-besok kalau disuruh lagi oleh guru bawa HP, apa yang akan kamu lakukan? Masih tidak hadir ke sekolah atau hadir ke sekolah? Hadir ke sekolah, yakin ya? Jadi HP bukan halangan ya. Punya HP, tidak punya HP bukan halangan untuk ke sekolah. Ingat, cita-cita menjadi tentara perlu belajar. Tidak absen kita, harus tidak belajar. Tidak cabut kita. Kenapa? Tentara itu disiplin. Ya, jangan mudah dipengaruhi oleh teman. Menurut kamu, benar itu yang disampaikan? Benar. Jadi nanti besok-besok bisa merodahi kita. Di sana tidak ada alasan untuk tidak sekolah karena cita-cita mau jadi tentara. Ibu dukung cita-citanya, pertahankan ya. Dari pagi tak masuk kelas tadi ya. Sekarang ibu izinkan masuk anak ke kelas, bergabung dengan kawan. Kalau nggak tahu kelompoknya, tanya ibu ya. Kawan-kawan lagi asik tuh belajar pakai ini, dipinjamkan oleh sekolah. HP itu gunanya hanya untuk hotspot kalau jaringan. Bapak dan Ibu guru hebat, adapun pengalaman saya selama menerapkan budaya positif di kelas dan di sekolah antara lain, saya merasa senang melihat perubahan perilaku dan sikap positif murid dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Saya juga menjadi lebih antusias dalam menuntun murid yang punya potensi berbeda satu sama lain, serta lebih memahami kodrat zaman yang terus berubah, sehingga guru juga harus berubah sesuai zamannya tanpa meninggalkan nilai-nilai kultural bangsa. Saya juga merasa lebih optimis melakukan perubahan dan penerapan budaya positif serta berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Saya juga merasa bersemangat berkolaborasi bersama rekan sejawat untuk mengembangkan ide-ide baru agar kualitas pembelajaran di kelas dan penumbuhan karakter disiplin positif murid dapat terus terjadi secara kontinu.